Nanti orang-orang yang beriman ya memberikan syafaat pada saudara-saudaranya yang ada di dalam neraka, dan mereka mengatakan, dia berdoa, ya mereka berdoa, orang beriman itu berdoa, Rabbana kanu yasumuna ma'ana, ya Allah, itu saudara kami di dalam neraka, si fulan, si fulan, si fulan, dulu di dunia ikut juga puasa bersama dengan kami, wa yusalluna, mereka juga salat bersama dengan kami, wa yahujun, bahkan mereka haji bersama dengan kami. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam kajian tentang mawaqif yaumul qiyamah, peristiwa-peristiwa yang akan kita lewati nanti di hari kiamat. Dan pembahasan kita pada kali ini masih lanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu masalah asy-syafa'ah yaumul qiyamah, syafaat ya, di hari kiamat. Syafaat seperti yang kita sebutkan bahwa berasal dari kata asy-syaf'u, yang maknanya adalah genap. Ya, lawannya adalah al-witr, al-witru. Al-witru itu ganjil, wasyaf'u itu ya genap. Kenapa dikatakan asyaf'u itu syafaat? Karena ya seakan-akan kita sendirian dalam menghadapi masalah dan persoalan kita, lalu kemudian ada orang lain yang kemudian menolong dan membantu, ya sehingga kita ya tertolong, terbebas dari masalah yang kita hadapi. Maka itu dikatakan dia asyaf'u atau ya genap. Sedangkan asyafa'atu fil istilah, ya syafaat dalam konteks terminologi atau istilah syar'i yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa asyafa'atu hiya tawassutu lil ghairi fi jalbil manfa'a atau fi jalbi manfa'atin atau daf'i madarratin. Yang dimaksudkan dengan syafaat adalah menjadikan perantara, wasitah ya bagi orang lain atau untuk orang lain. Jadi at-tawassut lil ghair, kita menjadikan perantara orang lain fi jalbi manfaatin, dalam rangka mendapatkan dan meraih satu manfaat, au daf'i madarratin, atau menolak satu mudarat. Ya, sama halnya misalnya kita menghadapi persoalan hukum di dunia ini, lalu kemudian kita mau ya mendapatkan putusan hukum yang ringan. Itu membutuhkan siapa? Membutuhkan orang lain yang bisa menjadi ya wasitah antara ya kita dengan ya pemutus ya perkara atau hukum itu. Nah, orang tersebutlah itu yang ya disebut ya sebagai ya syafi', yang memberi syafaat terhadap kita sehingga kita bisa ya mendapatkan keputusan hukum yang seminimal mungkin, ya. Itu ya kalau di dunia ya makna ya syafaat. Dan syafaat di akhirat, hari akhirat, imma untuk mendapatkan satu manfaat atau menolak satu mudarat, ya. Dan secara umum syafaat itu terbagi ya dua. Ada yang namanya asy-syafa'atu al-musbatah, syafaat yang sabita, maksudnya
akan terjadi nanti di hari kiamat, ada namanya asyafa'atul batilah atau asyafa'atul manfiyah, syafaat yang batil atau syafaat yang dinafikan, ya, atau dianggap tidak ada. Ya, syafaat manfiyah atau batil ini adalah syafaat, ya, yang dianggap oleh orang-orang kafir, ya, bahwa mereka mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat, padahal mereka tidak dapat syafaat. Ya. Sementara syafaat yang sahihah, syafaat yang musbata, adalah syafaat yang akan didapat dan diraih oleh orang-orang yang beriman di hari akhirat. Dan itu jenisnya, ya, macam-macam. Kemudian kita masuk sekarang, ya, tentang syafaat al-khassah, ya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syafaat yang merupakan, ya, kekhususan, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang paling banyak memberikan syafaat nanti di hari akhirat adalah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan disebutkan dalam hadis beliau bahwa semua nabi-nabi telah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharapkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dan permohonan mereka, dan itu betul dikabulkan dan diterima oleh Allah apa permohonan dan permintaan semua nabi sebelum Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya juga berdoa, tapi tidak semua doa saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena, ya, dijadikan sebagai, ya, syafaat nanti, ya, untuk umatku di hari kemudian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling banyak memberikan syafaat, ya, pada umatnya nanti di hari akhirat. Dan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau, ya, mempunyai, ya, beberapa jenis syafaat yang tidak, ya, merupakan khususiyah atau kekhususan, ya, Nabi kita Muhammad SAW, dan, ya, tidak ada yang mendapatkan atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat, ya, seperti itu selain beliau. Yang pertama yang kita sudah sebutkan yaitu asyafaatul uzma, ya, syafaat al-uzma, ya, syafaat yang sangat besar, dan ini kita sudah jelaskan yang lalu, ya, bahwa ketika manusia dibangkitkan oleh Allah pertama kali dari kuburan mereka, ya, wa nuhsyaru yaumal qiyamati khufatan uratan gurla, kata Rasulullah SAW, ya, Allah akan membangkitkan manusia pada hari kiamat ketika sudah, ya, habis semua alam semesta ini, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, dan termasuk manusia yang ada di dalamnya. Maka, ya, setelah itu terjadilah proses kehidupan yang berikutnya, itu kehidupan, ya, yaumul akhir, hari akhirat, al-hayatul akhirah. Al-hayatul dunia selesai, ya, kemudian semua manusia yang pernah hidup dari sejak Adam sampai manusia yang terakhir, di saat itu fil hayatil akhirah, mereka dibangkitkan dari, ya, alam kubur mereka masing-masing, dan kemudian mereka setelah itu digiring, ya, menuju padang mahsyar, menuju padang mahsyar, di mana mereka di sana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 50.000 tahun lamanya, dengan, ya, tanpa, ya, pendingin, tanpa payung, dan tanpa atap yang menghalangi antara kepala kita dengan, ya, terik panas matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kepala kita sejarak 1 mil, sekitar kurang lebih 1,5 kilo, ya, jarak antara kepala kita dengan matahari yang luar biasa panasnya. Nah, sekarang saja kita di musim panas seperti ini, ya, di waktu, ya, setelah selesai zuhur menjelang asar, ya, saya kira tidak ada di antara kita yang sanggup untuk bisa keluar rumah tanpa alas kaki, berdiri di aspal panas dengan terik panas matahari. Saya yakin tidak ada yang bisa bertahan untuk berdiri selama 10 sampai, ya, 1 jam, ya. 1 menit saja mungkin kita tidak sanggup. Tapi
kita nanti berdiri tanpa ya pendingin, tanpa kipas angin, tanpa ya atap ya yang membatasi kepala kita dengan panasnya matahari, dengan dekatnya matahari yang sejarak 1 mil saja. Maka digambarkan oleh Nabi SAW bahwa semua manusia yang dikumpulkan pada saat itu akan berkeringat sesuai dengan tingkat dosa-dosa mereka sendiri. Ya, bahkan ada yang berkeringat dengan ya begitu banyak sampai dia berenang dengan keringatnya sendiri. Itu selama 50.000 tahun kita menunggu dan menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk lifaslil qada, untuk ya memutuskan perkara dan ya menghisap ya manusia dari awal sampai akhir. Kita semua akan dihisap. Nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang masalah hisap. Amalan kita akan ditimbang ya. Tapi sebelum datang Allah Subhanahu wa taala li faslil qada, maka kita berada dalam kondisi yang sangat ya menyakitkan, sangat ya menyeramkan ya, dengan terik panas matahari yang luar biasa panasnya seperti itu. Berdiri selama ya 50.000 tahun. Maka pada saat manusia sudah ya tidak sanggup lagi menghadapi panasnya ya matahari di padang mahsyar, maka mereka saling meminta bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengadili manusia ya. Maka mereka pertama kali mengusulkan bagaimana kalau kita datang kepada Nabi Adam agar kemudian ya Nabi Adam memintakan syafaat, lalu Allah datang untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan itu seterusnya berlanjut ya, dari Nabi Adam Nabi Adam mengatakan bukan hak saya malu karena saya telah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan Allah murka terhadap saya. Izhabu ila Nuh, berangkatlah kalian kepada Nuh alaihissalam. Orang-orang datang pada Nabi Nuh, minta lagi kepada Nabi Nuh, ya Rasulullah, ya, engkau adalah Rasul yang pertama, dan seterusnya. Dia puji-puji Nabi Nuh, ya, ala tara ma nahnu fihi, apakah kamu tidak memperhatikan ya penderitaan yang kita alami hari ini? Ya, maka pergilah menghadap Allah dan mintalah kepada Allah syafaat agar Allah berkenan datang untuk ya menyelesaikan masalah kita. Nuh mengatakan itu bukan ya otoritas saya malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya melakukan satu kesalahan yang membuat Allah itu murka. Lalu kemudian Nuh mengatakan idhabu ila Ibrahim. Orang-orang pergi lagi ke Ibrahim dan seterusnya ya. Seterusnya sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian mengatakan idhabu ila Muhammad. Lalu ketika orang-orang terakhir menjumpai Rasulullah SAW dan menyampaikan penderitaannya, lalu kemudian Nabi SAW ya berangkat ya, dan kemudian bersujud di bawah Arsyur Rahman, di bawah arsy singgasannya Allah Subhanahu wa taala. Lama beliau bersujud memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah mengatakan irfa' ra'saka was'al tu'ta washfa' tushaffa. Angkat ya muka, angkat kepalamu ya Muhammad dari sujud. Mintalah sekarang kamu akan diberikan dan dipenuhi permohonan dan permintaanmu. Minta syafaatlah, kamu akan diberikan syafaat. Maka ya baru di situ Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah SWT agar Allah datang untuk ya menyelesaikan persoalan dan mengadili umat manusia yang sudah 50.000 tahun berdiri ya di bawah terik ya panas matahari. Dan syafaat inilah yang ya disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Dan itulah yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya Quran surah Al-Isra ayat 79. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ya, di ya, akhir malam hendaknya kamu bangun untuk bertahajud ya, sebagai nafilatan lak, sebagai tambahan sunat bagi kamu Muhammad ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu wahai Muhammad ya pada maqaman mahmuda ya, posisi yang terpuji.
Dan kata para ulama, maqam mahmuda ini adalah syafaatul Rasul SAW al-uzma, syafaat Rasulullah SAW yang besar yang kita sebutkan tadi, bahwa semua nabi i'tizar dan minta maaf, tidak sanggup untuk datang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah datang menyelesaikan persoalan hambanya. Hanya saja yang berani dan bisa untuk itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syafaat Rasulullah SAW berlaku kepada semua manusia, semua makhluk, baik mukmin maupun kafir, fasik atau zalim, semua itu merasakan syafaatul uzma, karena setelah itu Allah datang untuk kemudian mengadili manusia. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat uzma ini cukup banyak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, dan saya kira kita sudah jelaskan juga penjelasan dan kita sudah bacakan juga hadis Nabi SAW tentang syafaatul uzma pada kajian kita yang lalu. Kemudian jenis syafaat yang kedua yang menjadi syafaatul Rasul SAW di ummatihi, syafaat Rasulullah kepada umatnya, yaitu asy-syafa'atu li ahlil jannati lidukhulil jannah, syafaat kepada penghuni surga agar mereka bisa masuk surga. Dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar, Jadi surah Az-Zumar misalnya mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha ila akhiril ayat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ingatlah tatkala orang-orang kafir itu digiring secara berbondong-bondong ke dalam neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka mendatangi neraka jahanam itu, futihat abwabuha, langsung, Jadi Bapak-bapak dan ibu sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin kita sudah sering jalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan atau ke misalnya bandara dan sebagainya. Ada biasa pintu itu yang memakai alarm dari atas. Jadi ketika kita baru mendekat ke pintu itu, langsung otomatis terbuka. Otomatis terbuka. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran pintu neraka jahanam. Jadi orang datang ke neraka jahanam, hatta idza ja'uha futihat abwabu, langsung dibukakan pintunya. Tidak menunggu proses, baru sampai di sana langsung terbuka. Seperti itu. Sementara ahlul jannah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ingatlah ketika orang-orang yang bertakwa itu digiring berbondong-bondong ke dalam surga, ke surga. Hatta idza ja'uha, hingga ketika penghuni surga itu sudah berada di depan pintu surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada di situ huruf waw, wa futihat. Tidak langsung dikatakan futihat. Beda dengan tadi pada pintu neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabu, langsung otomatis langsung terbuka. Tapi dalam surga ternyata kan wa futihat, ada harful waw di situ mengantarai. Maksudnya ada antara peristiwa masuk surga, ada satu peristiwa sebelumnya, Jadi penduduk surga sampai di depan pintu surga tidak langsung dibuka seperti pintu neraka, tidak otomatis. Ada peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa yang terjadi apa itu? Peristiwa di mana Nabi SAW memberikan lagi syafaat li ahlil jannah
untuk segera ya masuk ke dalam surga. Ya. Dan dalam sebuah hadis juga diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamati." Saya nanti mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fa astaftihu, lalu kemudian saya meminta agar pintu surga itu dibuka, ya. Karena pintu surga itu dijaga oleh ya Malik Ridwan, ya, Malak Ridwan, oleh malaikat Ridwan, yang tidak akan mungkin dia ya membuka begitu saja, ya. Nah, ketika sampai Nabi SAW di depan pintu surga, maka beliau meminta izin ya agar kemudian dibukakan. Maka fayaqulul khazin, berkatalah al-khazin, yaitu Malak Ridwan, ya, malaikat Ridwan yang menjaga ya surga tersebut. Man anta, siapa Anda? Ya, ketika dia ketuk-ketuk pintu surga dan mengatakan, ya, tolong dibukakan, minta dibukakan. Maka ya penjaga surga mengatakan, man anta, siapa Anda? Fa'aqulu, maka Nabi SAW mengatakan, Muhammad, saya adalah Muhammad SAW. Fayaqulu, maka penjaga pintu ya surga itu mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Dengan kamulah Muhammad saya diperintahkan untuk membukakan pintu surga tersebut, dan saya tidak akan pernah membuka kepada seorang selain kamu. Nah, ini menunjukkan ya bahwa salah satu di antara syafaatul khassa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah adalah ya ketika orang-orang sudah datang ya menuju surga dan sudah berada di depan surga tapi belum bisa terbuka. Maka datanglah Nabi SAW ya untuk pintu surga dan meminta supaya dibukakan, lalu kemudian setelah itu penjaga surga membukakan pintu surga, lalu kemudian yang pertama kali menginjakkan kaki masuk ya ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian menyusul umatnya, lalu kemudian menyusul nabi-nabi sebelumnya dan umatnya. Dan inilah menunjukkan fadlu ar-rasul wa ummatuhu yaumal qiyamah, keutamaan Rasulullah SAW dan umatnya nanti di hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, nahnu akharun al-aqdamuna yaumal qiyamah. Kita ini adalah ya umat yang terakhir dalam rentetan sejarah. Ya, umat yang terakhir. Ya, tidak ada lagi umat setelah umat Rasul SAW. Umat Nabi Adam sudah berlalu, umat Nabi Nuh sudah berlalu, umat Nabi Idris sudah berlalu, umat Nabi Ibrahim sudah berlalu, umat Nabi Ishak sudah berlalu, umat Nabi Ismail sudah berlalu, umat Nabi Musa sudah berlalu, umat Nabi Isa telah berlalu, semuanya. Tapi di hari akhirat bukan umat Rasul, bukan umat Adam, bukan umat Ibrahim, bukan umat Musa, dan bukan umat Isa yang pertama kali masuk surga. Yang pertama kali masuk surga menginjakkan kakinya adalah Rasulullah wa ummatuhu, dan umatnya. Ya, ini yang disebutkan oleh hadis beliau tadi, nahnu qaumun akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang paling terakhir dalam rentetan sejarah, ya, tapi kita adalah umat yang terdepan nanti di hari kiamat. Karena yang pertama kali masuk surga adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Maka bersyukurlah kita para pemirsa yang sangat bahagia menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita ya mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dan ya menjadikan beliau sebagai qudwah dan teladan kita, agar kemudian insya Allah kita nanti akan masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana awwalu syafi'in fil jannah. Saya adalah orang yang pertama kali memberi syafaat ya di dalam surga. Maksudnya sebelum orang masuk surga, ya maka ya beliau datang untuk meminta ya kepada penjaga surga untuk membukakan, lalu kemudian setelah itu dibukakan, dan Nabi pertama kali yang menginjakkan kakinya di dalam surga, lalu kemudian menyusul ya umatnya. Dan disinilah ya kita akan merasakan betul-betul ya berada dalam istirahat yang maksimal. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan ar-rahatu fil jannah,
atau ar-rahatu fi awwali wat'atin ya fil jannah. Ya, istirahat itu adalah ketika pertama kali kita menginjakkan kaki kita masuk ke dalam surga. Itulah istirahat. Di dunia tidak ada istirahat. Ya, di dunia ya bukan tempat istirahat, tapi di dunia adalah tempat berjuang. Tempat kita berjuang untuk kehidupan akhirat kita. Adapun istirahat, maka istirahat ketika pertama kali kita menginjakkan kaki ya ke dalam surga. Itu ya yang kedua yang merupakan ya, syafaat al-khassa, syafaatul khassa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat yang juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ya dimiliki oleh yang lainnya, yaitu syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Ya. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap paman beliau Abi Thalib. Ya, kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan besar di bawah pengasuhan ya paman beliau Abu Thalib. Ya. Jadi dalam usia 8, bayangkan ya, dalam usia 8 tahun Nabi SAW sudah meninggal ya kakeknya yang selama ini sangat menyayangi beliau dan memperhatikan beliau. Ya, sebelum kakeknya meninggal dunia, sebelumnya ya ibu beliau ya meninggal dunia. Ya. Dan bapak beliau meninggal dunia ketika Nabi kita Muhammad SAW masih dalam rahim ibunya. Jadi Nabi SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Yatim piatu, tidak ada yatim ya, bapak. Lalu kemudian ya tidak lama berselang ibunya meninggal dunia, lalu kemudian ya dirawat, dipelihara dan dibesarkan oleh kakeknya. Ya. Ibunya meninggal dunia ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun. Lalu kemudian dalam usia 6 tahun itu sampai 8 tahun, 2 tahun saja ya diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Lalu kemudian meninggal dunia kakeknya. Tapi sebelum meninggal dunia kakeknya, itu kakeknya berwasiat kepada anaknya yang merupakan paman ya daripada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib. Ya. Dan ya Abdul Muttalib ini ya mengamanahkan dan mewasiatkan kepada putranya itu Abu Thalib agar merawat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya beliau ya merawatnya. Dan ini amanah dipegang teguh oleh Abu Thalib sehingga ketika Abdul Muttalib meninggal dunia di usia beliau sallallahu alaihi wasallam baru berusia 8 tahun, maka yang ya yang mendidik beliau, yang ya memelihara beliau, yang mengasuh beliau adalah paman beliau Abu Thalib. Begitu lama prosesnya beliau di bawah asuhan Abu Thalib sampai beliau Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Dan setelah itu ya ketika beliau berdakwah ya dia mendapatkan tantangan, rintangan ya, dari umatnya sendiri, dari kaumnya sendiri, itu ya musyrikin Quraisy. Dan ya tidak sedikit tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan termasuk sahabatnya yang baru masuk Islam. Dan yang berdiri di samping Nabi SAW untuk membela Rasulullah SAW adalah paman beliau Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib ini pada akhirnya ya beliau tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Ya. Mati dalam keadaan kafir dan tidak masuk Islam, tapi jasanya yang sangat besar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat pada pamannya. Tapi apa bentuk syafaat Rasulullah pada pamannya? Bukan syafaat ya di mana kemudian ya, Nabi mengeluarkan dia dari penderitaan siksaan api neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, tidak. Kenapa? Karena dia adalah kafir, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Dia tidak berhak untuk masuk surga. Ya, karena orang musyrik, orang kafir yang mati dalam kekafirannya itu disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina dan dari kalangan penyembah-penyembah berhala,
ya, fi nari jahannam, mereka akan berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini penjelasan Allah bahwa siapa yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka na'udzubillah dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Nah, Abu Thalib mati dalam keadaan tidak beriman, meninggal dalam keadaan dia masih musyrik dan kafir, maka tidak akan mungkin dia masuk ke dalam surga. Nah, pertanyaannya, kalau begitu apa bentuk syafaat Nabi terhadap pamannya? Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara indahu ammuhu Abu Thalib. Ya. Beliau pernah suatu hari menyebutkan tentang pamannya Abu Thalib. Faqala, lalu kemudian Nabi mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan syafaatku itu akan bermanfaat nanti kepada Abu Thalib di hari kiamat. Fayuj'alu fi dahdahi min nar yablu ka'abaihi yughli minhu dimaguhu. Jadi ini syafaatnya Rasulullah kepada paman beliau, di mana paman beliau itu berada di neraka yang paling bawah, ya, karena dia adalah musyrik, dia adalah kafir. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan syafaat kepadanya sehingga kemudian dia diangkat dari neraka yang paling bawah ditaruh pada neraka yang paling tinggi. Jadi bukan untuk diselamatkan, bukan untuk meringankan penyiksaannya saja. Tapi ingat bagaimana penyiksaan pada neraka yang paling ringan yang akan ditempati oleh Abu Thalib. Kata Rasulullah SAW, yablughu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Jadi dia dipakaikan trompa, dipakaikan sepatu, tapi sepatunya bukan sepatu kulit, seperti yang kita berpakai dengan penuh kebanggaan di dunia ini, tapi sepatu yang dipakaikan oleh Allah kepada Abu Thalib, yang berada pada neraka yang paling tinggi, neraka yang paling ringan, dipakaikan sepatu, tapi kemudian otaknya bisa mendidih. Bagaimana kira-kira itu panasnya itu sepatu dari bara api, dari api neraka jahanam, baru dipakaikan kita, atau baru kita pakai sepatu itu langsung mendidih kita punya otak. Nah, ini penjelasan Nabi SAW terkait dengan syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib berada di neraka yang paling bawah, lalu kemudian diangkat oleh Nabi SAW dengan syafaat Nabi SAW, diangkat oleh Allah SWT ke atas neraka yang paling ringan, tapi siksanya yang paling ringan itu adalah dipakaikan sepatu dari api, lalu kemudian otaknya mendidih. Itulah siksa yang paling ringan. Nah, bagaimana kira-kira kalau siksaan itu di dalam neraka yang paling bawah? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian itu merupakan syafaatul khassa li Rasulullah SAW. Berikutnya syafaat yang keempat, Jadi yang pertama adalah syafaat al-uzma, yang kedua syafaat li ahli al-jannah ayadkhulal jannah, Kemudian yang ketiga adalah syafaat li ammihi Abi Thalib, dan yang keempat yang merupakan syafaatul khassa li Rasulullah SAW adalah syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli unasin min ummatihi al-jannah bighairi hisab. Yaitu syafaat Nabi SAW kepada sebahagian dari umatnya untuk masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa melalui proses perhitungan, langsung masuk surga. Artinya syafaat Nabi SAW ada di antara umatnya nanti akan masuk ke dalam surga bebas tes. Tes. Sama dengan anak sekolah sekarang masuk perguruan tinggi, ada yang program apa namanya itu sekarang? Program bebas tes masuk perguruan tinggi. Tidak dites, tidak perlu. Nah, sama juga dengan ini. Ada umatnya Nabi SAW yang akan masuk ke dalam surga tidak melalui proses proses seleksi dan tes langsung. Kemudian dari mana dasarnya itu? Para ulama kita menyebutkan bahwa dasar untuk mengatakan bahwa ada syafaat Nabi SAW
yang khusus ya kepada umatnya, ya agar kemudian umatnya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Para ulama kita berdalil dan berpijak pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadisnya cukup panjang ya. Di antara konteksnya yang mengatakan ya, summa yuqalu ya Muhammad, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, siapa yang mengatakan itu adalah Allah ya. Irfa' ra'saka sal tu'ta, angkat kepalamu ya, dan mintalah kamu akan diberikan, wasfa' tusyaffa', dan berikanlah syafaat, niscaya kamu akan diberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan pada saat itu, aku mengangkat kepalaku, fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabb. Ya, Nabi SAW langsung berpikir setelah bangkit dari sujud, ya beliau langsung mengatakan, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah ya umatku, ya Allah umatku. 3 kali Nabi SAW. Yang dia pikirkan adalah umatnya. Ya, subhanallah, ini menunjukkan perhatian Nabi SAW yang sangat besar pada ya umatnya. Kita ini umatnya. Ya, sementara kita ini ya terkadang ya tidak ya menghiraukan ya dan ya menyepelekan ya Nabi kita Muhammad SAW. Berselawat pun susah untuk kita berselawat pada Nabi SAW. Nah, maka ya ketika Allah ya mengatakan seperti itu pada Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta wasfa' tusyaffa', angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu minta akan diberikan, dan minta syafaatlah kamu akan diberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'arfa'u ra'si, aku akan mengangkat kepalaku, fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabb. Ya, saya mengatakan umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Fayuqalu ya Muhammad, lalu kemudian dikatakanlah ya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, maksudnya Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil ayman min abwabil jannati wa hum syuraka'un nasi fima siwa dzalika min al-abwab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW ya mendengarkan penyampaian Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil min ummatika, masukkanlah dari umatmu. Ingat ini, perhatikan, adkhil min ummatika, masukkanlah dari umatmu. Jadi umat Rasul, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi Musa, bukan umatnya Rasulullah khusus ya. Masukkanlah umatmu man la hisaba alaihim, yang tidak ada hisab baginya, artinya dia tidak dihisab ya. Minal babil aiman, dari arah pintu kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Sementara selain daripada pintu itu, pintu-pintu surga yang lainnya itu akan dimasuki oleh banyak orang ya, banyak orang ya, dari umatmu. Ya, sementara pintu sebelah kanan itu ya hanya ya bisa dimasuki oleh umatmu yang la hisaba alaihim, yang tidak ada hisab baginya. Ya, artinya ya mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk ya syafaat yang keempat yang merupakan kekhususan ya dari syafaatul Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Kemudian ya, yang berikutnya, jenis berikutnya daripada syafaat itu adalah ya asyafaatul ammah. Jadi tadi kita bahas tentang asyafaatul khassah. Secara umum syafaat itu ada syafaatul khassah, maksudnya khassatun li Rasul SAW ya. Kemudian yang kedua asyafaatul ammah, syafaat yang sifatnya umum, yaitu syafaat yang juga menjadi hak Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, tapi juga orang lain memiliki hak untuk memberikan syafaat ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para malaikat ya, minal malaika, malaikat bisa memberikan syafaat, wan nabiyina, para nabi-nabi juga bisa memberikan syafaat terhadap umatnya masing-masing, wassalihina, dan orang-orang saleh ya. Dan termasuk orang-orang saleh, orang baik-baik, ia juga akan bisa memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Wahyi aqsam, dan jenis syafaat yang umum ini ada beberapa ya jenisnya atau bentuknya. Ya, jadi ya kita sekarang
ya sudah mengerti bahwa ada asyafaatul khassa li Rasul, syafaat khusus bagi Rasulullah, dan itu tidak ya dilakukan oleh selain Rasulullah. Yang kedua asyafaatul amma, ini ya umum, ya Rasul dan yang lainnya, Rasul dan nabi-nabi, termasuk Rasul dan malaikat, kemudian Rasul dan orang-orang beriman dan orang-orang saleh juga akan memberikan ya syafaat. Ini jenis syafaat yang kedua tadi itu, ya, yaitu syafaatul khas, syafaatul ammah. Dan syafaatul ammah itu jenisnya macam-macam, ya, jenisnya beragam. Yang pertama yaitu asyafaatu li unasin kad dakhalun nar fi ay yakhruju minha. Yang pertama, yang merupakan syafaat Nabi dan juga dimiliki oleh yang lainnya, termasuk orang saleh, bahkan orang beriman, bahkan tetangga, ia bisa memberikan syafaat kepada tetangganya. Orang syahid fisabilillah, ya, dia akan memberikan syafaat kepada kerabatnya dan seterusnya. Jadi ini masuk dalam kategori asyafaatul ammah. Syafaatul ammah jenisnya pertama adalah syafaat kepada ya orang yang telah masuk ke dalam neraka, ya, agar kemudian ya mereka bisa dikeluarkan. Dengan syafaat itu orang itu dikeluarkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat. Dan syafaat ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, tapi sayang sekali oleh Khawarij dan oleh Mu'tazilah mengingkari ya syafaat seperti ini. Karena oleh paham Khawarij dan paham Mu'tazilah mengatakan ketika orang masuk ke dalam neraka nanti di hari akhirat, maka dia akan tinggal ya selama-lamanya di dalam neraka. Ya, maka ya mereka tidak mengakui adanya ya syafaat tersebut, baik syafaat dari Rasulullah SAW maupun syafaat nabi-nabi yang lain, atau syafaat malaikat, atau syafaat orang-orang saleh, ya orang-orang yang bertakwa dan ya para syuhada. Itu mereka ingkari karena mereka mengatakan kalau orang sudah masuk dalam neraka maka dia akan kekal di dalamnya ya selama-lamanya. Dan itulah yang membedakan antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan manhaj Mu'tazilah dan manhaj Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij sama-sama memahami bahwa seorang kalau sudah masuk ke dalam neraka maka sudah kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka mereka menafikan adanya syafaat ini. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena ya berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, dan hadis ini marfu ya ila Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, wa wallazi nafsi biyadihi, ya, demi jiwaku yang ada di tangannya. Ini sumpah Rasulullah SAW. Ma minkum min ahadin bi'ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'i al-haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihim allazina finnar. Ya. Ini kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, tidak ada di antara kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sangat ya membutuhkan ya pertolongan dan bantuan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya diselamatkan ya dari orang-orang beriman ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat terhadap saudara-saudaranya allazina finnar, yang berada di dalam neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun wa yuqalu lahum akhriju min man araftum, ya akhriju man araftum fatuhramu suwaruhum ala nar fayakhrujuna khalqan katsira. Ini kata Rasulullah SAW ya, bahwa nanti di hari akhirat nanti orang-orang yang beriman ya memberikan syafaat pada saudara-saudaranya yang ada di dalam neraka, dan mereka mengatakan, dia berdoa ya, mereka berdoa, orang beriman itu berdoa, Rabbana kanu yasumuna ma'ana, ya Allah, itu saudara kami di dalam neraka, si fulan dulu di dunia ikut juga puasa bersama dengan kami, wa yusalluna, mereka juga salat bersama dengan kami, wa yahujun, bahkan mereka haji bersama dengan kami
Ya, itu menunjukkan bahwasanya apa? Ya, bahwa orang yang puasa, orang yang salat dan orang yang haji, kalau timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Tapi nanti setelah di dalam neraka, lalu kemudian ya mereka bermohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, itu saudara-saudara kami di dalam itu dulu di dunia juga ikut puasa bersama dengan kami. Mereka juga salat bersama dengan kami, bahkan mereka haji bersama dengan kami. Maka fayuqalu lahum, Allah mengatakan kepada mereka ini, ya, akhriju man araftum. Kalau demikian, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal yang ada di dalam neraka itu. Ya, maka orang tersebut mengeluarkan siapa yang dia kenal, ya mereka keluarkan dari neraka. Fatuhramu suwaruhum 'alan nar. Lalu kemudian ya wajah mereka ya diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Fa yakhrujuna khalqan katsira. Lalu kemudian setelah itu peristiwa itu akan banyak ya manusia yang akan keluar dari neraka karena dikasih syafaat oleh keluarganya yang beriman. Oleh karena itu beruntunglah kita kalau ada kerabat kita, ada kenalan kita orang-orang yang beriman yang saleh. Karena boleh jadi mereka itulah yang akan ya memberikan kita syafaat nanti di hari akhirat. Ya, na'udzubillahi min dzalik, ya mudah-mudahan kita ya tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian ya fa yaqulullahu azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun wa lam yaqa illa arhamur rahimin. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa malaikat bisa memberikan syafaat. Para nabi-nabi bisa memberikan syafaat pada umatnya, pada kaumnya. Kemudian orang-orang beriman juga memberikan ya, syafaat ya kepada sesama orang beriman. Ya. Dan ya, tidak tinggal lagi pada hari ini ya kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayakhruju minha qauman lam ya'lamu khairan lam ya'malu khairan qat. Ya. Lalu setelah itu selesai semua manusia orang beriman, nabi, malaikat untuk memberikan syafaat, maka ya fayaqbidu qabdatan minan nar, ya Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggam dari neraka, fayakhruju minha qauman, lalu kemudian setelah itu keluar ya dari neraka itu ya satu kaum yang lam ya'malu khairan qat, yang selama hidupnya dia tidak pernah melakukan kebaikan. Ya, tapi ada iman dalam hatinya. Ada iman dalam dirinya. Dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, beriman pada hari akhirat dan seterusnya. Ada imannya. Walaupun dia tidak beramal, maka terakhir sekali Allah yang langsung akan mengeluarkan mereka. فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang yang ya sama sekali tidak pernah melakukan amal kebajikan. Tapi ada imannya, maka Allah SWT mengeluarkan itu dari neraka. Jadi nanti pada akhirnya neraka itu hanya dihuni oleh orang-orang kafir dan orang musyrik yang sama sekali ya kekafirannya sangat dahsyat, kesyirikannya sangat besar, dan ya mereka tidak ada amalan. Itulah yang akan kekal selama-lamanya. Tapi selama ada orang beriman di dalam hatinya dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka karena ya sedikit ya amal kebajikannya dan amal keburukannya lebih banyak, maka pada akhirnya nanti akan ya diberikan syafaat, imma syafaat dari ya, para nabi-nabi yang akan ya, dia dapatkan, atau imma syafaat dari malaikat yang akan dia dapatkan, atau imma syafaat dari para syuhada, atau imma syafaat dari para ulama, atau imma syafaat daripada orang-orang salihin dari kerabatnya. Makanya ya hadirin para pemirsa yang sangat bahagia, disinilah perlunya kita selalu berbuat baik kepada orang beriman, apalagi orang bertakwa, apalagi dia ustadz, dia kiai, dia ulama. Harus kita ya berbuat baik dan menghargainya, karena boleh jadi mereka lah yang nanti akan menyelamatkan kita dan memberikan kita syafaat ya ketika ya kita ya na'udzubillah ya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu di antara ulama ya sering mengatakan ketika membuka ceramahnya, mereka mengatakan kalau nanti dalam hari akhirat ya semua orang sudah dimasukkan ke neraka, yang ahlul nar dan ahlul jannah dimasukkan ke dalam surga, maka kalau kalian ya tidak melihat saya nanti di dalam surga, maka tolong dicari saya, tolong cari saya dan mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan ya, saya syafaat lewat kalian. Itu menunjukkan bahwasanya ya dipahami oleh para ulama ini bahwa
ya seorang muslim bisa memberikan syafaat ya kepada saudaranya sesama muslim. Maka ya termasuk juga pertemanan itu perlu, ya. Ukhuwah dan persaudaraan di atas iman itu perlu. Semakin banyak teman kita, semakin banyak ikhwah kita, semakin banyak kenalan kita, itu semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Bahkan kalau ya perlu kita wasiatkan kepada teman-teman kita nanti, ya kalau kalian sudah masuk surga dan kalian tidak menemukan saya di dalam surga, tolong saya dicari. Dan kemudian setelah itu mintakanlah kepada Allah supaya Allah menyelamatkan saya dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Ini yang ya menunjukkan ya betapa perlunya ya kita berkawan, ya bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, karena boleh jadi nanti insya Allah dia akan memberikan kita syafaat ya ketika kita ya la qaddar Allah ya kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan kebaikan kita lebih ringan daripada amalan keburukan kita, ya maka ya yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita ya adalah saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita yang selama hidup di dunia kita berkawan dan bersahabat, dan di hari akhirat ya dia akan menolong dan memberikan syafaat kepada kita. Itu yang pertama, jenis syafaat yang pertama yang sifatnya umum, ya. Kemudian ya jenis syafaat yang kedua yang sifatnya umum, ya maksudnya umum ini berlaku ya pada Rasulullah dan selain Rasulullah, itu para ya salihin, al-muttaqin, asy-syuhada, wal ulama dan seterusnya ya. Yang jenis kedua ini adalah asy-syafa'atu li unasin kad istahaqqun nara fi alla yadkhuluha wa hadhihi qad yastadillu laha biqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa inna hadhihi syafa'atun qabla an yadkhula an-nar fa yashfa'uhumullahu fi dzalik, ya. Jadi yang kedua, jenis syafaat umum yang kedua adalah syafaat terhadap orang-orang yang mestinya ya akan masuk ke dalam neraka. Artinya sudah berhak untuk masuk dalam neraka. Kenapa? Karena timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Ya, amalannya ditimbang, ternyata kebaikannya lebih ringan, keburukannya lebih berat. Maka ya kalau orang seperti ini ya pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Tapi karena adanya syafaat, maka orang tersebut tidak jadi masuk ke dalam neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini jenis syafaat yang umum. Nabi SAW punya syafaat tentang itu, dan juga orang-orang saleh, orang beriman, orang bertakwa, para syuhada dan para ulama juga bisa memberikan syafaat. Orang misalnya keluarganya, anaknya, ya istrinya, atau ya keluarganya, atau kenalannya, atau ya saudaranya, ikhwanya di dalam kehidupan dunia ini, ya ketika dia sudah ditimbang amalnya ternyata amalan keburukannya lebih berat, maka ya secara otomatis ya mestinya dia masuk ke dalam neraka. Tapi dia tidak jadi masuk ke dalam neraka, dimasukkan langsung ke dalam surga karena ada syafaat tersebut. Ya. Ini syafaat yang tidak menjadikan orang masuk ke dalam neraka, padahal sebenarnya sudah berhak masuk neraka, cuma tidak ya jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Dan itu ya diambil dari salah satu dasar yang dipakai dan dipegangi oleh para ulama kita menetapkan tentang jenis syafaat yang umum ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mengatakan ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan, ya. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu kemudian ya, berdiri 40 orang untuk mensalati jenazahnya. Ingat? Jadi ada seorang muslim ya, jadi ma min muslimin yamutu. Syaratnya muslim, kalau dia bukan muslim enggak. Ya, jadi tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu kemudian ada 40 orang ya, kaum muslimin yang berdiri untuk melaksanakan salat jenazah terhadap orang ini. Ya. Arba'una rajulan.
la yusyrikuna billahi syai'. Dari 40 orang yang mensalati jenazah ini, dia tidak mensyirikatkan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Murni akidahnya. Akidahnya jelas, dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, 40 orang ini. Maka kata Rasulullah SAW, fa inna hadhihi syafa'atun qabla an yadkhulan nar. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, ya, la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan salat jenazah tadi yang jumlahnya minimal 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, maka salat itu akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Sehingga walaupun mungkin amal keburukannya lebih banyak, tapi tidak jadi masuk dalam neraka karena adanya syafaat dalam bentuk doa orang-orang yang masih hidup mendoakan dia, dan itu dijaminkan. Kalau ada 40 orang yang tidak musyrik, maka jenazah itu akan mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Illa syafa'ahumullahu fi. Kecuali Allah akan memberikan syafaat padanya terhadap doa dan salat yang dipanjatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan. Makanya disinilah para pemirsa yang sangat bahagia, perlunya, pentingnya untuk kita ikut mensalati jenazah ketika ada jenazah seorang muslim yang meninggal dunia. Kita yang paling penting datang melayat untuk mensalatinya. Bukan sekadar datang melayat duduk-duduk nongkrong saja. Itu betul bagian daripada melayat untuk menghibur keluarga orang mati agar kemudian mereka bersabar. Tapi yang paling penting terkait dengan saudara kita yang meninggal dunia itu adalah bagaimana kita bisa salati saudara kita itu. Dan dianjurkan sebanyak mungkin. Semakin banyak orang yang mensalati maka semakin baik. Kenapa? Karena kalau ada 40 orang saja dan satu di antaranya musyrik, maka berarti tidak menjadi syafaat. Salat itu tidak menjadi syafaat baginya. Nah, tapi kalau ada 100 orang yang mensalati, masa tidak ada di antaranya 40 orang yang bersih akidahnya, bersih tauhidnya. Apalagi kalau 1000, apalagi kalau jutaan. Maka inilah keuntungan orang yang meninggal dunia di tanah suci, di Mekah dan di Madinah. Berapa banyak orang yang salati, jutaan orang yang salati. Setiap selesai salat ada as-salatu alal mayyitati atau as-salatu alal amwat rahimakumullah. Dan kita salat berdiri mengucapkan doa kepada orang yang meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waqrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqih minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wabdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa qih min 'adzabil qabri wa 'adzabin finnar. Ini doa yang kita panjatkan dan itu menjadi syafaat kepada orang yang kita salati, dan akhirnya kemudian nanti walaupun berat ringan timbangan kebaikannya, tapi kemudian diterima syafaat itu dengan salat minimal 40 orang yang bertauhid pada Allah, maka itu akan menjadi syafaat baginya. Kata Rasulullah SAW, illa syafa'ahumullahu fi. Kecuali Allah akan memberikan syafaat padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan syafaat ini adalah syafaat sebelum dia masuk neraka. Di mana kemudian orang-orang memintakan syafaat kepada Allah SWT dan Allah mengizinkannya. Nah, ini di antara syafaat umum yang bisa kita sebutkan. Masih ada insya Allah nanti pada kajian dan penjelasan kita akan datang. Kita masuk pada jenis dan bentuk ketiga daripada syafaat yang sifatnya umum ini, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat, dan kita tidak jadi masuk neraka walaupun mungkin barangkali amalan keburukan kita lebih berat. Tapi kita bermohon dan berdoa mudah-mudahan Nabi SAW dan saudara kita orang-orang beriman, orang-orang saleh, para ulama, para kiai dan para asatid bisa memberikan kepada kita syafaat nanti di hari akhirat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.